Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Selamat Pak. siang, Pak. Ya, salam sehat semuanya. Eh, Oke ya, kali ini kita masuk di semester genap ya. Berarti untuk kamu ini di semester 8 ya, semester terakhir. Semester 8, nah kebetulan nanti ya kita ketemu lagi ya. Saya dapat tugas untuk mengampu 2 mata kuliah semester 8 ini, yaitu Kapita Selekta Klimatologi dan informasi itu ya, informasi iklim dan kualitas udara. Cuma sebelumnya saya mau tanya, ini kalau saya ngajar suara saya jelas nggak ya? Apa ada suara-suara bising gitu, gimana? Enggak? Pak, untuk sekarang belum ada, Pak. Tapi biasanya kalau kemarin-kemarin di semester sebelumnya itu sering ada suara berisik noise itu, Pak. Oke. Ya. Ya, soalnya ada kelas kamu juga kemarin yang di semester 5 ya dievaluasi kan banyak gitu ya yang kasih kabar Pak pada pengajar kadang-kadang suaranya terdengar seperti ada suara apa gitu ya, suara isi. Oh ya, mungkin headset saya yang kurang bagus karena saya juga selalu pasangin ini ya karena panas sekali. Kalau mau AC ya harus di kamar, lumayan gak enak juga ngajar di kamar. Jadi kalau sekarang udah terdengar baik ya. Oke, jumlah kelas semester 8 masih tetap ya 26. Jadi nggak ada yang tertinggal ya. Cuma memang kadang-kadang saya suka bingung kalau lihat di SIMAS itu dari nomor induknya itu kan sampai 27 ya. Oh, rupanya yang 13 itu nggak ada. Di 12 langsung lompat 14. Jadi 211-800-27 ya terakhir. Tuh, untuk aja. Baik ya, nah ini kita baru 24. Udah lama ya kita nggak bertemu. Jadi ya kemarin kami juga dosen ya belum siap mengadakan temuan semester genap minggu lalu ya, karena masih banyak loading dosen. Biasanya sekarang banyak juga dosen dari pusat ya, dari kantor pusat ya. Termasuk saya lihat di prodi klimatologi ya, ada beberapa yang dari kantor pusat dan itu sebenarnya ya kebetulan kawan-kawan semua ya, kawan-kawan saya semua seperti nanti. Jadi kamu nanti bagian ada Pak Adri kan ya, Pak Adri pagi, kemudian di semester 6 itu ada Pak Maman kalau nggak salah ya, dan satu lagi Pak Amsan. Oke. Ya, kalau gitu saya coba mau lihat dulu nih satu persatu ya. Kalian udah nggak ketemu udah lama. Aditya, mana Aditya? Ada? Udah gabung belum? Udah ya? Oke, ya udah. Kemudian Ahmad Fauzan. Siap hadir, Pak. Ya, kemudian semua ada Ajma. Siap hadir, Pak.
Ajma alias Asi, oke. Kemudian Harisma. Ana Harisma. Siap hadir Pak. Ya, Harisma Ivana. Kemudian Fiona. Fiona mana Siap Fiona? hadir Pak. Oke. Firmansyah. Ya, Firmansyah ya. Oke. Gilang Arya. Oke, Gilang ada, kemudian habis Gilang Harasita. Siap Harasta hadir Pak. Oke. Helmi Muhammad Rosid. Gimana Helmi? Sudah gabung? Belum ya? Kelihatannya masih kurang satu emang. Ya, Helmi, kemudian habis Helmi. Benar tadi ya? Habis siapa? Helmi, habis Sarasita, Helmi. Patnan ada ya? M. Patnan. Siap, hadir Pak. Kemudian Hafid Suwandi. Siap hadir Pak. Suwandi ada, lalu Lutfi. Siap hadir Pak. Oke, kemudian Jaki. Siap hadir Pak. Nur Irfan Caksono ada ya. Siap, hadir Pak. Kemudian Raihan Nafiatur. Siap hadir Pak. Oke, Raihan ada, Rensi Siap hadir Pak. ada ya, Rensi. Kemudian Rizky Matori. Siap, hadir Pak. Oke, kemudian Rofi ya, Rofi Wira. Rohmat Triantoro. Siap hadir Pak. Oke ya. Kemudian Sultan Ali Sidik. Mana Sultan? Sultan Ali Sidik. Nah, belum bisa gabung. Tegar Prayoga. Siap hadir Pak. Tegar ada ya. Kemudian Timothy. Siap hadir Pak. Kemudian ada Trai. Siap, Trai Budi. Trai Budi hadir. Sabit Siap hadir Pak. ada ya. Oke. Kemudian Wahyu. Siap hadir Pak. Ada. Oke, terakhir Yazid. Ada ya, Yazid ya. Oke. Ya masih satu ini ya. Ada gangguan. Oke, jadi begini ya. Untuk mata kuliah Kapita Selekta. Sebenarnya saya dulu waktu ambil S1 di IPB ya, dapat juga itu ya. Jadi di sama di semester akhir ya. Itu mata kuliah Kapita Selekta Patologi. Tapi memang kalau saya perhatikan agak beda ya, agak beda. Karena di STMKJ kita masih menggunakan kursil 2017 ya. Memang itu belum terbaru ini ya, mungkin tahun ini harusnya 5 tahun 2022. Jadi saya tetap ya mengacu kepada kurikulum 100 tahun 2017 ya untuk klimatologi tentang materi ya atau tema-tema Kapita Selekta. Kalau saya perhatikan kita akan banyak membahas masalah undang-undangan ya, undang-undangan masalah iklim. Ya nggak apa-apa sih ya, memang penting juga. Atau kalau saya waktu di IPB dulu, Kapita itu namanya Kapita ya, Kapita Selekta, jadi memang apa namanya seperti merangkum ya, merangkum dari selama kuliah gitu ya, dalam tahun ajaran itu kan dari di apa namanya jurusannya itu agromet ya, agrometri.
Jadi begitu ya, jadi seperti merangkum, lalu mengkaji penelitian-penelitian ya, dari beberapa rangkuman itu, ya seperti itu ya, malah tidak sama sekali membahas tentang peraturan perundang-undangan ya. Nah, untuk di STMKG kita lihat nanti ya, lebih dominan ya kita membahas tentang peraturan. Tapi memang penting juga ya, penting juga karena bagaimanapun kamu disiapkan untuk SDM ya yang akan bekerja di BMKG, nah, itu memang harus paham, walaupun mungkin ada di beberapa mata kuliah ya, atau kamu juga pernah dengar ya tentang aturan-aturan BMKG khususnya tentang ya informasi iklim ya, mulai dari pengamatan, pengolahan sampai diseminasinya, ya, kerjasama dalam negeri, luar negeri segala macam. Mungkin itu sedikit kamu pernah dengar juga. Tapi memang ya di semester ini itu akan kita kumpas ya, jadi supaya ya jelas. Jadi kamu bekerja juga nanti ada pijakannya ya. Contoh saja nih, contoh yang paling mudah tentang perundang-undangan, ya, tentang penyusunan informasi BMKG, oke lah, informasi iklim. Kan banyak sekarang ya instansi luar juga. Oke lah, kita sebut saja yang paling dekat ya 8 BPPT. Atau Kementan sendiri ya, Kementerian Pertanian itu kan kita suka mendengar ya, mereka membuat informasi ya, informasi kadang juga itu kan jadi rame ya, karena informasi itu dipublish sehingga ya rame gitu. Nah, padahal nanti kita lihat di undang-undangnya ya, sebetulnya bagaimana sih pengelolaan ya tentang pemberian informasi kepada publik, ya, siapa yang instansi mana yang memang berwenang ya, lalu kalau di luar yang berwenang ya harus seperti apa. Nah, itu memang penting. Itu baru salah satu contoh saja ya. Nah, belum lagi nanti kalian kalau sudah bekerja terjun, pasti itu akan berhadapan dengan hal-hal seperti itu. Apalagi nanti kalau kamu di daerah kan, nah, siapa ini yang berwenang membuat informasi kepada Pemda ya, kepada gubernur misalnya, ke Bupati ya, apa mutlak harus BMKG, apa instansi luar juga bisa, kalau bisa gimana caranya ya. Nah itu ada semua ya, diatur itu. Nah diatur sehingga memang benar juga ya, kalau saya lihat di kurikulum itu, oh ya penting juga karena kamu memang disiapkan untuk bekerja. Oke, kira-kira sebelum kita mulai nih ya kita biasalah di tahun pertama nanti kita adalah kontak belajar kita ya selama 1 semester ini ya. Ada nggak nih yang mau disampaikan hal-hal ya tentang kita? Tentang kita. Kamu semester 8 kayaknya udah nggak sempat lagi deh TPM ini tatap muka gitu, tatap muka langsung. Karena kan 1 semester lagi udah selesai. Kayaknya masih berat nih ya kita melakukan tatap muka gitu. Walaupun kondisinya sudah ada di level 3 ya kita. Mudah-mudahan level 4, tapi agak berat juga ya pelaksanaannya ini, memang harus gimana. Kemarin kita juga rapat di akhir ya, tidak di rapat kelulusan itu dibahas juga ya yang mungkin dilakukan tatap muka itu untuk mata kuliah praktek ya, tapi itu juga belum tahu ya, itu dari mana namanya, dari Pak Kabak maupun Pak Piker juga ya. Nah, itu baru mewacanakan seandainya pun harus tatap muka,
paling untuk mata kuliah praktikum. Memang dirasakan untuk praktikum kita punya kendala juga ya kalau online terus online begini. Ya tapi itu juga nanti kan nggak bisa 100%. Ya 100% ya nanti diatur. Ya, jadi gimana gitu mekanisme ya. Apa 20% tetap muka, nanti sisanya masih online seperti apa? Masih belum jelas. Itu kelihatannya untuk kalian ini tidak akan mengalami ya, tidak akan mengalami lagi kita tetap muka. Kalau saya sih mengharapkan tuh di sidang ya, di sidang skripsi ya, hasil tuh pengen sih gitu ya tetap muka gitu lah. Ya mudah-mudahan. Ya, kemudian tentang berita perkembangan pandemi kita ya, tadi pagi juga di apel virtual kantor pusat. Kemudian di STMKG kemarin kena ya satu dosen terpapar, ya terus sekarang sedang isoman ya. Nah, tapi sebelumnya banyak tuh ya. Sebelumnya kalau nggak salah ada dosen 5, kemudian satpam 2. Cukup banyak loh itu kemarin di dosen tadi. Itu selesai, ada berita lagi kemarin 1 dosen. Jadi memang ya itulah ya, jadi masih ada. Ya kita nggak tahu ya terpaparnya apa di kampus, apa dia di jalanan, apa di rumah. Kita kan nggak tahu ya. Nah pasti memang kan kalau ada yang terkena harus lapor. Karena sekarang saya kalau ke kampus juga ya harus itu ya, dan dikasih dilindungi ya, kita harus menunjukkan antigen ya yang negatif. Kadang-kadang saya males juga gitu. Jadi ya perlu kan untuk menjaga semua. Oke, ada nggak yang mau disampaikan? Kalau enggak, ya kan itu sambil jalan aja ya. Saya akan coba presentasikan ya tentang mata kuliah kita, apa namanya, kesehatan. Kontrak. Ya, ini kontrak belajarnya dulu ya, saya share. Oke, udah muncul ya, lihat ya. Oke, jadi ini Kartu Selekta 2 SKS ya. Saya coba mengikuti tinjauan instruksi umumnya ya, karena memang mengacu kepada kursil tahun 2017 ya, jadi di tinjauan instruksi umum ini setelah mengikuti mata kuliah ini ya diharapkan taruna memahami perkembangan ilmu klimatologi ya. Itu perkembangan ilmu klimatologinya terkait dengan peraturan ya, peraturan iklim secara nasional maupun internasional ya. Lalu bagaimana roadmap pembuatan peraturan iklim ya, khususnya secara nasional. Jadi nanti yang dimaksud dengan roadmap ini banyak ya, jadi bukan hanya BMKG, itu semua sektor ya, dia punya roadmap sendiri ya, terkait dengan iklim ini, mulai dari Bappenas ya, apalagi LH ya, LH itu lingkungan hidup, ya, termasuk pertanian juga dia punya roadmap ya ke depan, mau seperti apa gitu.
Nah, jadi itu mungkin yang dimaksud ya, maksudnya tentang peraturan internasional di dalam berbagai sektor. Kemudian teknik komunikasi layanan informasi iklim. Sebetulnya nanti teknik komunikasi layanan informasi iklim ini akan beririsan ya dengan mata kuliah diseminasi informasi iklim dan polusi udara. Tapi nggak apa-apa lah. Ya. Nanti ada beberapa yang beririsan. Kemudian kerjasama BMKG dengan instansi terkait baik nasional dan internasional. Nah, jadi ini ya dulu dari tinjauan khusus umum dari mata kuliah Fakultas Selekta ya yang mengacu kepada kursus tahun 2017. Nah, maka dengan ini saya coba, sebenarnya saya sudah bertanya juga ya ke Prodi ya sebelumnya seperti apa sih yang dibahas gitu, karena sebelumnya kan pernah mengajar ya Pak Sutanto ya, kemudian Mas Rizka, yang lain juga saya tahu ya. Nah, saya sendiri sebenarnya baru semester ini nih ya, tahun 2022 ini. Tapi ya oke lah, kalau saya tetap mengacu kepada kurikulum saja. Maka saya nanti coba membuat di dalam kontrak belajar ini ada 4 lah paling tidak ya. Namanya peraturan terkait dengan iklim baik secara nasional maupun internasional. Ya, yang kedua tadi ya, bagaimana roadmap pembuatan peraturan iklim nasional. Nah ini nanti dari stakeholder ya, berbagai sektor terkait. Nah, mungkin ini ya teknik saja ya, dari komunikasi layanan informasi iklim. Ya sudah banyak kan sekarang ya, komunikasi layanan itu. Kemudian bagaimana kerjasama BMKG dan instansi terkait baik nasional maupun internasional. Ya, seperti ini ya, ini nanti akan kami peroleh, akan kita bahas. Kalau sistem penilaian yang masih sebenarnya sebelumnya. Oke ya, maka dari kursil itu saya coba membuat materi dan jadwal ya selama ya kita kan 1 semester ya 16 termasuk dalam UTS dan UAS. Jadi di pertemuan pertama ini kita akan lihat review gitu ya tentang peraturan terkait dengan iklim dalam skala nasional ya. Nah nanti yang paling penting saja nih saya ambilnya banyak nanti kamu tolong sendiri ya, itu di di internet juga banyak tentang undang-undang itu, bukan hanya dari BMKG dan instansi lain pun banyak. Nah, tapi saya di sini pilih nanti subtopiknya yang perlu kita dalami adalah undang-undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2009 tentang metodologi kriminalisasi dan fisika. Ya. Jadi ini pijakan kita nih, ya, pijakan kita bekerja yang terkait dengan peraturan. Kemudian nanti turunannya ini nanti ada Undang-Undang nomor 4 tahun 2018 bagaimana bikin tugas BMKG. Nah ini kan kalau BMKG kan banyak ya, kedeputian saja ada 4, belum lagi sekretaris ya, sekretariatan itu banyak sekali bidang dan subsidinya. Tapi nanti mungkin di Undang-Undang nomor 4 ini kalian bisa baca khusus di lampiran 3-nya ya, yaitu pada kedeputian bidang klimatologi ya, bagaimana desain tugasnya. Jadi saya pikir yang pertama ini menjadi dasar pijakan kita. Kemudian masih saya lanjutkan nanti di pertemuan kedua. Nah ini Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2016. Jadi ini kan lebih banyak masalah iklim juga ke perubahan iklim ya.
jadi apa ya, jadi perubahan itu jadi apa, mendominasi gitu ya. Nah, nanti di sini ada ya di Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Ya. Dan saya harapkan kamu udah paham tentang apa namanya struktur ya, kekuatan ya. Jadi biasanya kan undang-undang ya, undang-undang nanti di bawahnya peraturan ya, bisa permen ya, peraturan menteri, bisa peraturan kabadan ya, kabadan apa saja. Nah, baru nanti di bawahnya lagi ya, itu masih peraturan praktik juga, tapi di bawah kementerian ya, di bawah menteri, misalnya dari dirjen ya, dan seterusnya seperti itu ya. Nah, makanya di sini yang kita bahas tentang undang-undang ya, karena ini nomor strukturnya kan paling atas ya, untuk undang-undang nomor 16 tahun 2016 tentang perubahan iklim. Nah, nanti itu ada turunannya, ada Perpres nomor 46 tahun 2008 tentang Dewan Nasional Perubahan Iklim. Mohon izin Bapak, Ya, gimana? untuk share screen-nya nggak jalan Pak? Oh, nggak jalan ya. Iya Pak. Ini masih tetap di Izin Pak, slide masih pertama. tetap Pak. Masih di slide pertama Pak. Tidak bisa saya ini, tidak bisa saya apa. Ini gimana? Muncul enggak? Izin Pak, sudah muncul Pak. Tapi nggak di slideshow Pak. Iya, Ya, Pak. berarti nggak bisa ini kali selalu kadang-kadang macet juga. Bentar coba ya, saya. Kalau nggak di slideshow ya nggak muncul kan ya. Nah, ini gimana? Muncul nggak? Izin Pak, muncul Pak. Tapi Muncul. masih belum bisa di ini Pak. Slideshow-nya belum kelihatan Pak. Masih di tampilan utamanya Pak. Oke, berarti Tapi tetap kelihatan sih Pak. Yang kecil tadi ya, yang nggak usah pakai slideshow, bisa ya kelihatan ya. Bisa Pak. Oke lah kalau gitu. Nih, apa bermasalah lagi. Belum itu ya? Ini muncul ya? Slide yang ketiga ini. Izin Pak, muncul Pak. Oke ya, oke lah. Ya, jadi seperti ini ya. Pertemuan pertama ya, dan kedua kita masih akan bahas tentang undang-undang tentang iklim ya. Nah, khususnya saya katakan iklim di sini kalau cara undang-undang negara gitu ya, lebih kita beratnya ke perubahan iklim. Ya sudah, nggak apa-apa. Kemudian di pertemuan ketiga mulai kita coba lihat peraturan terkait dengan internasional. Ya. Nah, dengan internasional ini sebenarnya lebih banyak dilakukan oleh KLHK ya, Kementerian Lembaga Kehutanan ya, kehutanan gitu. Dia yang lebih banyak bekerja sama ya, dan membuat aturan-aturan tingkat internasional ya.
Nanti salah satu contohnya tentang perubahan iklim, lalu ada perjanjian Paris ya, dan National Determined Contribution yang dibuat tahun 2016. Dan nanti coba kita pelajari ya tentang dunia rantai perlindungan perubahan iklim yang diberikan oleh KLHK 2017. Jadi BMKG sendiri, makanya di sini kan ada perpres ya nih, perpres tentang DNPI, ya, Dewan Nasional Perubahan Iklim. Di sini kan bukan hanya BMKG gitu ya. Jadi banyak sekali ya instansi terutama KLHK yang berperan ya, di DNPI. Oke, ya makanya coba nanti kita lihat ya di topik-topiknya ini, subtopiknya ini seperti apa saja. Nah untuk yang keempat, ya saya belum memilih ya, ini belum saya tentukan kira-kira subtopiknya apa. Ya, tapi memang masih tentang peraturan iklim secara internasional. Nah kemudian untuk pertemuan 567 kita bahas roadmap tadi, ya roadmap tentang pembuatan peraturan iklim. Ya, jadi ini memang banyak, saya katakan tadi ini kan multisektoral ya. Kita berangkat mulai dari Bappenas ya. Jadi Bappenas ini menyusun roadmap isu perubahan iklim ya ke dalam perencanaan pembangunan nasional. Nah, ini kan supaya nanti kita paham, tahu jadi posisi kita ini di mana sih ya BMKG itu. Padahal isunya kan tentang perubahan iklim gitu ya. Artinya core-nya BMKG. Tapi ya saya katakan tadi ya, bagaimanapun nanti untuk roadmap secara nasional gitu ya, itu kan memang Bappenas ya yang memiliki perencanaan dibahas. Kemudian juga rencana aksi nasional menghadapi perubahan iklim. Nah ini ya justru Ranmapi ini banyak dibahas oleh KLHK. Memang nanti dalamnya ada BMKG ya, pendapat. Oke. Kemudian nanti roadmap yang kedua juga tentang roadmap nationally determined contribution ya, NDC, tentang adaptasi perubahan iklim. Ini juga dari KLHK sumbernya ya tahun 2020. Dan yang ketiga baru kita masuk ke ada roadmap strategi dari sektor pertanian menghadapi perubahan iklim, bagaimana mereka membuat roadmap ya terkait dengan perubahan iklim. Kemudian kebijakan pembangunan berketahanan iklim 2020 sampai 2045. Nah ini dari Bappenas ya, Kementerian PPN. Jadi ya kita memang akan membahas tentang ini semua ya, jadi tentang undang-undang, tentang peraturan ya, kemudian juga roadmap yang dikembangkan ya baik oleh BMKG sendiri maupun Bappenas ya sebagai badan perencana nasional ya, dan oleh sektor ya, sektor mungkin yang lebih langsung berhadapan dengan sektor pertanian ya. Mereka juga akan membuat roadmap gitu ya. Dan kalau kebijakan ini tentu ini untuk semua ya, ini kan dibuat oleh Kementerian Pertanian Bappenas bagaimana kebijakan pembangunan berketahanan iklim untuk 2020 sampai 2045. Dan juga tadi ya, kita tahulah ya, posisi negara ini mau kemana sih gitu ya. Pemerintahnya mau kemana gitu. Walaupun begini ya, ini kan sekarang juga sedang rame ya. Mungkin di angkatan kalian ya, kalau saya mungkin udah nggak akan ngalami ya, udah lewat lah. Ya sekarang juga tentang adanya BRIN itu,
sudah dikembangkan kan BRIN ya. Jadi banyak sekali badan-badan litbang ya atau pusat-pusat litbang di instansi terkait itu tanda petik bubar. Oke ya, lanjut. Jadi tadi ya adanya BRIN ini kita agak bingung ya, agak kacau dulu. Jadi banyak badan-badan litbang atau pusat-pusat litbang di suatu instansi itu sudah melebur gitu ya, sudah melebur untuk ya dia nanti akan ikut dengan perundang-undangan atau peraturan-peraturan yang ada di BRIN ya, ada di BRIN. Oke, tapi karena itu kan belum begitu jelas ya, walaupun sudah berjalan tapi belum jelas. Makanya karena kita sekarang kan terkait dengan masalah iklim saja ya, itu kita akan mengacu kepada masih perpres ya, undang-undang maupun peraturan-peraturan yang ada sebelumnya. Oke, jadi kira-kira dari 7 pertemuan ya sebelum ke UTS kurang lebihnya ini ya yang akan kita bahas. Oke, kemudian setelah setengah semester baru nanti mungkin kalau ini teknik komunikasi layanan ya. Nah, sini nanti coba akan kita bahas. Banyak sebenarnya subtopiknya ya, saya punya subtopik banyak. Cuma nanti yang paling penting mungkin ada beberapa ya, bagaimana mengidentifikasi sistem informasi iklim, layanan iklim. Jadi kita harus mengidentifikasi dulu, kemudian baru bagaimana sih teknologi informasi, juga ada infografis ya, itu lalu sistem peringatan dini iklim, ini bagaimana nih teknik komunikasinya. Nah, kemudian nanti yang ketiga ini media komunikasinya. Tapi saya akan fokus ke sistem bencana. Itu kurang lebih di teknik komunikasi layanan informasi iklim ya. Ada beberapa topik yang akan kita bahas. Kemudian masuk ke kerjasama, ya, kerjasama BMKG dengan secara tingkat nasional. Yang mungkin ada 2 pertemuan. Ini biasalah ya, bagaimana kerjasama BMKG pada sektor pertanian, ya, EGT, kemudian juga kesehatan, misalnya gitu ya. Kemudian implementasinya, ya, bagaimana implementasi informasi iklim dan perubahan iklim pada mutu sektoral. Dan nanti di 2 pertemuan akhir ya, 14 dan 15, ini akan kita bahas kerjasama BMKG secara tingkat internasional. Nah, ini sebenarnya ya banyak sekali subtopiknya, cuma saya belum pilih ya, mana yang paling penting itu menarik untuk kita bahas ya. Jadi sengaja masih saya khususkan. Oke ya, tingkat internasional. Karena ini juga penting sih ya kerjasama ini. Ya, banyak sekali. Tapi sekali lagi nih, khususnya kerjasama BMKG terkait dengan iklim ya. Kan kalau namanya BMKG ya tadi ya banyak ya. Peliputiannya saja 4 gitu kan. Jadi sekretariatannya ya. Tapi kita akan fokus di masalah kerjasama iklimnya. Oke. Nah, selanjutnya ya seperti biasalah ya, tentunya ada UTS ya. Terus ya tidak banyak lah ya. Itu dari materi-materi yang kita bahas, mulai dari peraturan nasional internasional sampai ke roadmap. Nah, kemudian nanti ya bagaimanapun kan saya harus bikin tugas ya, bikin kerjaan juga nih ya, tugas kelompok bersama ya.
Ya nanti cobalah ya kalian bisa membahas tentang peraturan ya terkait iklim ya, iklim nasional BMKG dengan satu terkait lalu di mana roadmap di masing-masing instansi dan teknik komunikasi nanti ya. Kita ini dibahas dulu ya semua materi ini. Ya nanti kalian membuat tugas ini ya, bahaslah ya, bahas lebih memang lebih ke pembahasan gitu ya, pembahasan peraturan dan komunikasi. Saya nggak bikin perorangan ya, kelompok saja, ya. Tiga kelompok, ya, karena kita tadi ada 26 ya, lebih seperti ini. Saja ya, paling lambat 1 hari sebelum UAS. Kemudian kalau UASnya ya sama ya di materi setengah semester terakhir. Kami komunikasi kerjasama BMKG tingkat nasional dan internasional. Nah, kurang lebih ini ya, jadi apa namanya materi yang bisa saya kembangkan dalam kontrak belajar mengacu kepada kurikulum Selalu tahun 2017. Kayaknya Anda memang sengaja dibekali gitu ya tentang peraturan-peraturan ya, dengan itu, lalu roadmap ya, bagaimana ke depan gitu ya, juga terkait dengan iklim. Emang kan menariknya seperti saya katakan tadi ya, sebenarnya di sini di dalam kursi sudah dikatakan iklim ya, nggak ada tuh kata-kata perubahan iklim gitu, tapi ya nggak tahu ya, mulai dari Bappenas, LH, ya, sektor lainnya pun lalu mengaitkannya dengan perubahan iklim, ya, baik untuk roadmap, peraturan, ya oke ya, memang yang seperti itu, ya jadi walaupun di sini kan saya katakan tadi ya, ada kata-kata perubahan itu di peraturan iklim saja, layanan informasi iklim ya. Ada kan layanan informasi perubahan iklim gitu. Ya, tapi pada faktanya ya di sektor terkait selalu mengaitkan dengan perubahan iklim. Oke, ada yang mau tanya nggak tentang ini? Kontrak belajar kita nih. Silakan kalau mau ada yang tanya dulu. Jadi jelas ya, jadi intinya gitu, di mata kuliah ini nggak ada kita akan menghitung metode gitu ya, model-model enggak gitu ya, enggak. Jadi memang ke Izin Pak, ya silakan. izin Pak, terkait untuk jadwal kelas untuk mata kuliah KPTA seleksi itu apakah boleh dipindahkan setelah apel Pak? Karena kan setelah dilihat jadwal untuk pada hari Senin itu untuk pagi pra apelnya itu kosong Pak. Iya, hari Senin itu kan biasa ya, kita semua lah BMKG apel pagi dulu, mulai dari jam 8. Nah, paling kalau inspekturnya buka BMKG ya bisa sampai jam 9 lewat ya, jam 10 gitu. Ya, memang saya setelah itu nggak ada jam ngajar, tapi gini lah di SIMAS itu kan memang udah dibuat ya jamnya itu untuk kita selekta hari Senin ya 13.20 sampai 15. Jadi kalau menurut saya sih nggak apa-apa lah udah gitu, nggak perlu dirubah gitu. Gimana? Ya Pak. Ya, aku aja seperti itu.
Yang besok juga begitu ya. Nah kalau besok saya pagi itu padat banget ya. Pagi itu kan di semester 6 dulu ya. Ini produksi waktu nyambung ke apa namanya ke varietas iklim itu bisa sebentar sambil nanti kamu gitu kan informasi itu dan ke saudara. Jadi sepertinya udah ya, nggak perlu dirubah. Gitu. Ada lagi yang lainnya? Kalau enggak, yang mulai aja ya, sedikit masuk kita manfaatkan waktu karena sebetulnya ada dua tadi ya di eh, pertemuan satu ini ya tadi ya kontra belajar kurang lebih ya seperti itulah ya walaupun nanti di dalam perjalanan mungkin saja ya saya bisa menambahkan hal-hal yang penting ya, penting buat kalian tahu ya, terkait dengan masalah undang-undang karena kalian memang akan segera terjun ke masyarakat ya bekerja. Oke, jadi untuk pertemuan satu ini ya kita akan bahas tentang Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 2009 ya, karena memang di sini pijakan ya tupoksi kita bergerak ya, terkait dengan masalah perundang-undangan ya. Jadi penting ya ini Undang-Undang Nomor 31 tahun 2009 dan nanti di dalamnya ini banyak sekali ya yang bisa kita bahas ya tentu biasalah ya kalau namanya undang-undang itu di bab 1 itu tentang ketentuan umum, asas, tujuan ya. Kemudian pembinaan dan penyelenggaraan ya, lalu pengamatan pengolahan data, bagaimana pelayanan informasi dan jasa, sarana prasarana, ya, lalu tentang perubahan iklim dan kerjasama internasional, sampai tadi itu ke penelitian, rekayasa dan pengembangan. Ini menarik sekarang ya, terutama rekayasa. Banyak pegawai BMKG sebagai rekayasa ya. Sudah masuk statusnya rekayasa, tapi sekarang gitu ya dengan ada perubahan iklim itu wah agak-agak repot ya. Jadi kalau nggak salah ada nih beberapa pegawai gitu ya di rekayasa ini, kalau dia tidak bisa melebur ke BRIN ya harus pensiun gitu ya, seperti itu. Di Puslitbang juga ya, Puslitbang tadi ya sama ya, itu juga akan segera dilebur ya, tapi nanti dengan syarat-syarat tertentu, dan kalau itu nggak terpenuhi ya pilihannya ya pensiun gitu ya, karena usia juga sudah masuk ke kategori pensiun ya kalau tidak bisa melebur ke BRIN. Nanti juga tentang SDM ya dan peran serta masyarakat. Nah sampai nanti ada ketentuan pidana ini ya, di undang-undang ini. Jadi banyak ya, tentu ini banyak sekali ya. Nah saya di sini di bahan ini akan saya beri warna merah saja ya, yang paling penting itu ya, misalnya di ketentuan umum ini ya. Jadi misalnya di poin 4 ini kemudian ada kegiatan pengamatan pengolahan data, pelayanan penelitian, rekayasa dan pengembangan serta kerjasama internasional dalam bidang MKJ.
Ya, intinya itu. Kemudian pelayanan adalah kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan dan penyebaran informasi serta penyediaan jasa. Ini pelayanan punya dua, ya, ada informasi dan jasa. Nah, itu minum. Kemudian di poin 13, 14, 15 ini yang paling penting ini ya. Kamu juga kan sekarang sedang melakukan ini ya, penelitian kan, skripsi ini ya. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematik kognitif. Ya. Ya, jelas tuh ya, makanya di skripsi kamu juga harus seperti ini. Kemudian pengembangan adalah kegiatan yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya. Makanya litbang itu, terus litbang ya, kalau belum terbukti ya misalnya dia mengembangkan apa gitu ya. Nah, itu pengembangannya belum bisa diserahkan ke kedeputian untuk dijadikan operasional. Ya, jadi harus dibuktikan dulu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian rekayasa penerapan ilmu dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun. Jadi rekayasa itu, ya, fungsinya nanti perekayasa itu ya, kalau kamu jadi perekayasa, ya mencari bentuk-bentuk desain dan rancang bangun ya, terkait dengan MKG. Nah, itu intinya ya. Kemudian di poin 22 ini penting ya, sertifikat kompetensi ya. Ini nanti harus kamu punya ya, karena ini tanda bukti seseorang telah memenuhi persyaratan pengetahuan keahlian dan kualitas di bidangnya. Ya, itu kan kalian nanti di bidang iklim ya, di bidang iklim. Nah, mau nggak mau ya sekarang harus punya ya, sertifikat kompetensi. Nah, itu dulu kan pusdiklat ya. Pengalaman saya di angkatan berapa itu kan juga sebelum penempatan langsung dilakukan sertifikasi kompetensi ya, masing-masing, meteorologi, klimatologi, geofisika, dan instrumentasi ya, itu karena di undang-undang ada ya. Nah, jadi sebelum seseorang itu melakukan pekerjaan ya di bidangnya ya, dia sudah harus punya sertifikat kompetensi. Oke. Nah, kemudian kalau ngelihat dari bagian 2-nya ya, asas dan tujuan, jadi di pasal 3 terutama ya. Nah, jadi penyelenggaraan MKG ini kan ya banyak ya, mendukung keselamatan jiwa, harta, dan seterusnya, yang memperkuat hubungan antar bangsa bersama internasional ya. Jadi tujuannya itu adalah ini ya, penyelenggaraan MKG. Nah, inilah dari bagian 1 ya, tentang asas dan tujuan daripada penyelenggaraan MKG. Kemudian kalau kita lihat masuk ke bagian 2, pembinaan dan penyelenggaraan. Jadi yang paling penting nanti di pembinaan ini pasal 4-nya MKG itu dikuasai oleh negara dan pembinaan penyelenggaraan dilakukan oleh pemerintah. Ya. Nah, kemudian yang dimaksud dengan penyelenggaraan di ayat 1 ini meliputi pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. Jadi memang ini harus dilakukan oleh pemerintah. Nah, pemerintah sendiri itu siapa sih pemerintah itu ya? Pemerintah tentu BMKG ya dalam hal ini. Ya, untuk ini di poin-poin di pasal 4 ini juga dijelaskan itu. Kemudian nanti penyelenggara. Nah, di penyelenggara ini di pasal 6, pemerintah wajib melaksanakan penyelenggaraan MKG, jelas ya. Nah, penyelenggara MKG di pasal 1 ini dilaksanakan oleh badan siapa gitu. Nah, dijelaskan di sini badan pada ayat 2 itu mempunyai tugas pokok, fungsi, dan wewenang yang diatur dengan Perpres. Jadi badan jelas ya, BMKG, nanti ada kepala badannya. Nah,
KBMKG ini mempunyai tugas pokok, fungsi, wewenang itu diatur oleh Perpres. Ya. Makanya nanti ada ya kita bahas tentang Perpres nomor 16 itu tentang MKG. Ya, tugas pokok BMKG itu apa? Ya. Ditentukan oleh Perpres, bukan oleh Kabadan, bukan oleh KBMKG, itu Perpres gitu. Nanti Kabadan bikin turunan-turunan dari Perpres itu. Ya, maka keluarlah SK kepala badan ya, tentang apa misalnya tentang SOP A, SOP B, ya, instruksi seperti itu. Nah, dan badan ini ya pada ayat 2 ini berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Koordinatornya. Jadi posisi badan kita ya tadi itu dia bertanggung jawab langsung ke Presiden ya, tetapi melalui Menko. Nah, Menteri Koordinator kita adalah masih di perhubungan ya, jadi melalui Menteri Perhubungan ya, tapi langsung memang kepada Presiden ya, itu. Kalau dulu sebelum berbentuk badan ya, kita ya MKG itu hanya bertanggung jawab kepada Menteri Perhubungan. Ya, kalau sekarang langsung kepada Presiden, tapi tetap melalui Menko. Dan Menko-nya adalah kita di bawah Kementerian Perhubungan. Ya. Oke. Kemudian selain dilaksanakan oleh badan sebagai media 2 tadi, penyelenggaraan MKG ini dilakukan juga oleh instansi pemerintah, ya maksudnya oleh instansi pemerintah lain, Pemda, badan hukum dan atau masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak usah kaget juga. Nanti penyelenggaraan MKG ini bisa oleh instansi lain, bisa oleh Pemda ya, atau badan hukum, bahkan masyarakat juga bisa, ya, tetapi selalu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kan ini kadang-kadangnya yang ya orang bilang jadi apa tuh ya, bahasa dewa gitu segala macam. Badan mengkoordinasikan penyelenggaraan MKG yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah lainnya. Jadi tetap ya, walaupun boleh instansi pemerintah lain, Pemda, ya, badan hukum, bahkan masyarakat, tapi tetap harus berkoordinasi dengan ya, dalam hal ini BMKG badan. Nah, ini kan menarik ya, jadi memang menarik sebenarnya masalah peraturan perundang-undangan ya. Ini juga jangan sampai nanti kalian kalau kerja tuh bingung ya ke rumah ngambil itu percaya loh kok Pemda dia bisa menyelenggarakan MKG ya, dia koordinasi itu dengan BMKG. Kan banyak terjadi gitu. Nah, padahal di undang-undang ini di poin 6-nya ya, badan dalam ini BMKG mengkoordinasikan ya, penyelenggaraan baik dilakukan oleh instansi lain, oleh Pemda, ya, bahkan oleh masyarakat. Harus sebetulnya berkoordinasi dengan BMKG. Nah, tapi kan begini ya, ada masalah peraturan ini memang tidak mudah ya. Nah, jadi nanti tuh ada turunan-turunan dulu ya. Nah, turunan-turunan itu pasti nanti di instansi pemerintah lain pun dia punya perka ya, atau permennya ya yang mengatur tentang ini. Nah, sehingga tadi ya, BMKG sendiri yang harus mengkoordinasikan ya, tentu nanti terkait dengan peraturan-peraturan mereka juga gitu. Ya, misalnya Pemda tingkat 1 dia sudah buat misalnya suatu instruksi atau peraturan Pemda yang nomor sekian tentang penyelenggaraan MKG. Nah, ini sih sebetulnya memang harusnya dikoordinasikan dengan
BMKG penyelenggaraan itu. Itu kan kadang saya sendiri ya sering melihat gitu ya, jadi peraturan Pemda gitu ya, baik tingkat 1 maupun tingkat 2 tentang penyelenggaraan MKG, apakah sudah berkoordinasi dengan badan gitu ya. Kelihatannya memang banyak yang belum ya, karena memang ini juga harus ada turunan-turunan ya, dari peraturannya itu. Nah ini supaya kalian paham aja ya, jadi itu tentang apa tadi namanya penyelenggaraan ya, pembinaan dan penyelenggaraan. Lalu masuk ke kalau pengamatan pengolahan ya, kita skir dulu ini dari pasal 10 ya, jadi pengamatan iklim dan kualitas udara, cuma 2 saja ya. Nah nanti unsur-unsurnya paling sedikit apa ya, ini ada di poin 2 ini di pasal 10 ya. Poin 3 ya ini ya, mulai dari radiasi matahari sampai kandungan air tanah ini ya, makanya ini sudah dikembangkan. Kemudian untuk KU-nya ya mulai dari partikulat ya sampai kepada komposisi kimia air hujan. Kalau ini sudah jelas ya, jelas. Lalu gas rumah kaca apa saja ya, dari CO2, metan ya sampai ke sulfur, itu mungkin sudah jelas ya. Nah kalian lainnya ya juga bukti yang lainnya. Oke, di semua bukti yang lain. Nah lalu di pasal 16 tentang pendirian pengamatan stasiun ya. Jadi pendirian stasiun pengamatan sebagaimana pada ayat 1 ini dapat dilakukan oleh badan atau selain badan. Nah ini menarik ya. Pengalaman saya waktu di Bogor, Balik Klimat itu akan membuat stasiun pengamatan ya, stasiun pengamatan. Nah itu kan makanya di sini dibuat ya di pasal 16.2-nya bisa dilakukan oleh badan atau selain badan ya. Selain badannya ya, bukan hanya BMKG, bukan stasiun, boleh itu Balik Klimat gitu ya. Nah, tapi memang tetap nanti harus di pasal 17-nya kerjasama dengan badan. Makanya Balik Klimat menghubungi BMKG, dalam hal ini kami stasiun klimatologi Bogor ya. Karena mereka ada di Bogor. Jadi nggak boleh, misalnya nanti kamu dapat kerja, kok Kabupaten Anu memberikan stasiun pengamatan klimatologi tidak kerjasama dengan kita, itu nggak boleh ya. Nggak boleh, itu berarti melanggar pasal 17. Itulah ya intinya. Nah kemudian nanti di pasal 17 karena masalah pengamatan ini kan akan menghasilkan data ya. Nah datanya juga harus masuk ke dalam jaringan yang sudah dibuat oleh sistem di BMKG. Nah ini sebenarnya banyak dilanggar nih kalau menurut saya ya. Yang paling sering melakukan membuat stasiun itu kan pertanian ya, SMPK segala macam. Tapi dia sebetulnya belum memenuhi kriteria ke dalam sistem jaringan pengamatan di BMKG. Ini kan kalau melihat dari pasal 17 ini udah nggak bisa nih melanggar gitu. Karena nanti di ayat 3 berikutnya stasiun pengamatan yang sudah masuk ke dalam sistem jaringan ya ini dilarang menghentikan pengamatannya baik bersifat sementara maupun permanen tanpa izin dari badan. Karena kan kita nggak tahu, bisa mau-maunya aja gitu ya. Bangtan bangun AWS di sentra pertanian ya. Kita nggak
nggak tahu ya tuh datanya itu masuk nggak ke sistem jaringan kita. Terus apakah pengamatannya ini bersifat sementara ya, atau tiba-tiba dihentikan ya, itu kan kita nggak jelas tuh, ya. Sebenarnya ya di dalam pasal 17 ini nggak bisa, tapi saya cuma kasih inilah ya ke kalian itu, jangan nanti langsung kamu mencak-mencak kan ya, datang ke balik Bangkon, hei kami membuat stasiun pengamatan gitu ya, nggak seperti itu juga ya, nggak seperti itu juga, walaupun kita tahu ya di pasal 17-nya ada gitu. Harus ada izin dari badan. Cuma pengalaman saya saja yang lihat di lapang ada, jadi dibangun stasiun-stasiunnya mungkin tidak ada izin dari badan, sehingga kan kontinuitas data ini pengamatannya ini gitu, jadi nggak jelas, maksudnya tidak kita kontinu jelas ya, padahal sudah diatur ya di dalam undang-undang ini. Kemudian di pasal 9 setiap stasiun pengamanan ini kan oleh selain badan ya, ini kan oleh selain badan dilarang mempublikasikan data hasil pengamatannya langsung kepada masyarakat kecuali ditandatangan oleh undang-undang. Ini ya, kadang-kadang kan peraturan ini yang dikatakan istilahnya peraturan itu bersayap gitu ya. Ini kan jelas dilarang ya, yang didirikan oleh selain badan dilarang mempublikasikan data. Yang namanya pengamatan kan ada datanya ya. Dia harusnya dilarang mempublikasikan kepada masyarakat. Nah, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Nah, ini pasti ini ya, ini ada ya, tadi bersayap gitu ya. Nah, mungkin nanti ada yang mereka buat ya undang-undangnya lah ya, itu ya, nanti peraturan dirjen atau apa ya seperti itu. Padahal di bagian 2-nya disebutkan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini ada sanksinya ya, peringatan tertulis, pembekuan stasiunnya itu bisa dibekukan gitu ya, dibekukan bahkan ditutup sama sekali. Nah, ketentuan lebih lanjut mengenai tata prosedur mengenai sanksi ini ya memang diatur dengan peraturan pemerintah. Jadi saya cuma ingin ini kan ya, kamu bisa membayangkan gitu ya, kamu ini kan ya sudah semester 8 sudah mau bekerja ya, sudah menjadi ASN ya, dan inilah peraturan-peraturan gitu ya tentang ya, pendirian stasiun, oleh instansi lain di luar badan ya. Jadi supaya paham saja gitu ya, paham ya, pasti itu nanti ada peraturan pemerintah lainnya gitu ya. Jadi nggak bisa juga kita langsung klaim gitu ya, kamu melanggar pasal 19 itu ya juga ya, walaupun ini kan masih bingung ya, diatur dengan peraturan pemerintah yang mana gitu. Itu tentang pengolahan data. Saya rasa sih ini sudah cukup jelas ya. Di sini menariknya di pasal 26 ini pengelolaan data dapat dilakukan oleh badan dan selain badan. Jadi boleh ya, balik Bangkan kapan boleh mengolah data. Pengolahan data oleh badan dilakukan terdapat penambahan. Pengolahan data oleh selain badan hanya dilakukan untuk mendukung kepentingannya sendiri. Ya. Jadi 8 mengolah data di punya stasiun. Balik Bangkan mengolah data dia punya stasiun, tapi itu untuk kepentingannya sendiri. Ya, misalnya dia mau melakukan apa? Kemarin kan kita sudah membahas ya, tentang kalender tanam, ya udahlah itu bukan dia kan, ya dia bikin sendiri, tapi tidak itu mungkin tidak untuk disajikan secara publik tadi ya, karena kalau harus keluar
sebagai informasi tadi itu harus ada izin dari badan. Kemudian di pasal 28-nya selalu ada sanksi. Ya, jadi kalau dia melanggar tadi pasal 24 ayat 2 dan 26 ayat 3 ada sanksi. Cuma kalau kamu tanyakan ke saya, pengalaman Tanur gimana Pak tentang sanksi-sanksi ini? Yang nggak ada sampai sekarang. Nah, itu. Oke. Nah, berikutnya tentang pelayanan informasi data. Ya, tadi ya mungkin pernah juga nih saya ajarkan, saya lupa ya di mata kuliah apa. Dan informasi itu dua gitu ya, ada publik, ada khusus. Ya. Kemudian yang publik sendiri dua, ada rutin, ada peringatan dini. Ya. Yang pasti publik ini gratis ya, Rupiah, nggak ada PNBP, tapi yang khusus tidak ada. Ya. Maka informasi rutin, peringatan dini nggak boleh kamu pungut ya. Begitu kemudian ada. Nah, yang misalnya yang tadi yang publik ya, program musik, informasi KPI, ya, ini harus gratis, ini harus gratis, berhak ya, menerima ini. Kemudian ini iklim ekstrim, sebetulnya ya saya masih bingung ya iklim ekstrimnya yang kayak gimana ya. Kalau cuaca ekstrim jelas ya, ada kalau iklim ekstrim ya, kan begitu ya. Kita sendiri di dalam ini kan untuk BMKG ya, nah, tapi ketika mendefinisikan iklim ekstrim juga kita masih berkutat gitu ya. Oke, kemudian untuk informasi khusus ya, informasi khusus. Nah, target iklim ini nanti untuk industri, gasifikasi energi, listrikan udara, lalu juga terkait dengan klaim asuransi. Jadi itu khusus khusus, jadi tidak dibutuhkan publish. Makanya kalau ada yang ingin dibuatkan informasi itu nanti dikenakan biaya ya, biaya PNBP ya, gitu. Namanya penerimaan negara bukan pajak gitu. Oke, ya tentu selain ini ya, kebutuhan informasi khusus juga bisa dilayani sesuai dengan permintaan. Ya, terserah ya, justru mintanya apa, itu bisa dilayani. Oke, selain informasi yang kita biasanya melakukan pada pasal 30 ya, berarti pasal 30 tadi ya, yang itu hanya dilakukan oleh badan kecuali dibutuhkan lain oleh undang-undang. Oke, jadi ya kalau kita baca undang-undang itu pastilah kamu juga ya masih bingung gitu. Pasal 30 kan tadi jelas ya, adalah melayani informasi untuk publik ya. Nah di sini dikatakan kan hanya dilakukan oleh badan, jadi selalu badan ini dalam BMKG ya, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang. 8 boleh memberikan info, balik bangunan boleh memberikan info, asal dia ada undang-undang ditentukan oleh undang-undang. Kami kita sendiri harus melacak ini, ada undang-undangnya gitu. Nah ini juga sering ya, jadi kalau ada berita di media tiba-tiba ya, oh ternyata kemarin ya 8 orang gini ya, kita sendiri dan kalian ribut. Ya, saya ada ikut buat di mana-mana ya, grup pas itu di mana-mana ada gitu ya. Dibahas lah ya, kok 8 kok begini kok begitu ya, karena ya ini ya, karena selalu bersayap peraturan ini ya, itu yang nggak tahu gitu ya. Nah ini kan mereka ada gitu undang-undang ya apa. Nah ini juga nanti buat pengalaman kalian juga ya kalau sudah bekerja. Kemudian di pasal 37, nah kalau ini nih ya, kalau ada kejadian ekstrim MKG ya, diketahui oleh petugas, ya pasti kamu nantinya, kita ya termasuk saya juga, diketahui oleh petugas stasiun, ya, maka
kejadian tersebut wajib seketika disebarluaskan kepada pihak lain dan dilaporkan kepada badan sesuai dengan ketentuan perundang negara. Berat ya. Kamu ditempatkan di stasiun klimatologi Bogor atau di Pondok Itu, ya, Tangsel. Suatu saat ada kejadian ekstrim, itu wajib seketika juga disebarluaskan pihak lain dan dilaporkan kepada badan. Oh iya Pak, iya. Emang ada sanksinya? Ada, pasal 38. Ya, ini selalu nanti ada nih sanksinya. Sanksi nanti. Bukan di pasal 38 ya nanti. Nah, kemudian nanti di pasal 38 mengenai pelayanan jasa, ini ada jasa konsultasi. Ya. Kalau kalibrasi pasti jalan ya. Bukan implementasi ya. Tapi bisa melakukan jasa konsultasi. Kemudian di pasal 41 ya, di pasal 43 ya tentang biaya tadi ya, informasi khusus jasa. Jadi informasi khusus dan jasa itu bisa dikenai biaya ya, dan masuk ke dalam udah ya. Ini udah pengalaman juga saya waktu di pusat pun ada permintaan khusus membuat peraturan musim, tapi di wilayah sentra tembakau misalnya kan nggak ada pabrik, di pabrik nggak ada ya, peraturan musim itu nasional. Sentra produksi tembakau nggak ada, siapa yang buat? Ya udah ya, karena ini harus melayani kan, pemerintah harus melayani ya, pemerintah kan kita melayani ya, itu dikenakan biaya ya. Tapi maksudnya ke penerimaan negara bukan saja disetorkan negara juga. Kita udah buat disetor ke negara uangnya. Nah, pasti kamu bingung tuh nanti. Gimana Pak Nur, kan khusus itu perlu tenaga, perlu waktu. Kita rutin saja sudah kita kerjakan, tidak khusus. Tapi uangnya harus disetor ke negara. Itu diatur lah ya. Diatur nanti ya. Berapa lama tuh kalian membuat itu? Berapa biaya yang diperlukan? Dan potong-potong itu semua baru sisanya setor ke negara. Memang kita mau kerja bakti ya, enggak. Jadi itu fakta ya. Sampai teman-teman di daerah juga ya, saya pernah melempar beberapa pekerjaan ke stasiun. Gimana Pak Nur? Enggak mungkin lah teman-teman mau pada kerja bakti, nggak dapat apa-apa. Ya, itu diatur. Ya. Tetap ada ya, dibuat apa RAB. Kemudian ngurus dan orang ngurus ya. Nanti ya sisanya memang harus tahu. Ya. Terus negara dan ini kan BMKG yang kita bendahara BMKG. Kalau enggak bahaya, kamu kena itu nanti penggelapan KMDP. Oke, kemudian di pasal 4 kewajiban pengguna informasi, ini yang menarik nih. Ya, di pasal 44 ayat 1 itu jelaskan pemerintah, Pemda, pemangku kepentingan lain wajib menggunakan informasi NKG dalam penetapan kebijakan di sektor terkait. Hebat nggak? Hebat banget ini undang-undang. Ya, kalau dituntut oleh Pemda, oleh pemangku kepentingan, oleh pemerintah, saya butuh informasi ini loh Pak, mana? BMKG nggak menyiapkan, nah, gimana? Ya. Padahal sini katakan dia wajib menggunakan informasi. Sektor terkait, apa sektor terkait? Tadi misalnya apa? Pola tanam, jadwal tanam. BMKG buatnya itu informasi itu. Ya. Saya akan menggunakan karena saya diwajibkan oleh undang-undang. Untuk membuat informasinya mana gitu ya. Di sektor yang saya butuhkan nggak ada. Ya. Nah ini juga ya. Nah, ini hati-hati ya. Nah, makanya
seperti kayak gini itu, ini kan undang-undang ya, nanti ini ada turunannya gitu. Ada kata, yang itu kan di Pemda ada peraturan Pemda ya gitu. Ya. Supaya tidak jadi masalah, ya, jadi saling menyalahkan. Tidak ada diwajibkan, tapi informasinya nggak ada, kan lucu. Oke, ya sarana prasarana saya pikir enggak terlalu banyak ya, cuma gini aja, ini ya, di pasal 48 ini juga penting ya, setiap peralatan pengamatan yang dioperasikan stasiun pengamatan wajib layak operasi. Untuk layak operasi harus dikalibrasi gitu kan ya. Nah, kalibrasi harus dilakukan oleh institusi yang berkompeten ya, sesuai undang-undang. Oke. Setiap pengamat dilarang mengoperasikan peralatan pengamatan yang tidak layak operasi. Jangan main-main itu. Penakar hujan PHO, Patlim Tangsel diberi tugas mengelola 1.000 penakar hujan di Kabupaten Banten dan DKI Jakarta. Suatu saat kamu sebagai pengamat petugas inspeksi, ya kan, ada penakar hujan miring di pinggir sungai. Itu kan nggak layak operasi, ya. Nah itu harusnya ya kita ya petugas itu melaporkan gitu. Bahwa itu nggak layak operasi. Itu juga ada sanksinya kalau kita. Jadi intinya di sini dilarang ya mengoperasikan peralatan pengamatan yang tidak layak operasi. Tidak layak operasi banyak ya. PH ops yang miring saja 60 derajat itu ya sudah nggak benar. Setiap ini secara komunikasi berupa ya ini saya dulu ya, pengalaman saya ya, saya ngurus kepemilikan lahan, izin mendirikan bangunan, nggak mudah ya. Nanti kamu juga nih ya, pengalamannya. Bapak ini kami jadi diberi anggaran tahun 1 anggaran ini mendirikan AWS di 20 lokasi provinsi kami. Wah, udah tuh ya, mulai. Ya, harus ada tuh bagaimana lahannya, kepemilikan lahannya gimana, ya, izin mendirikan bangunannya, ya. Nggak mudah itu. Memang karena siapa itu? Main mendirikan aja AWS. Itu pengalaman saya dulu ya, emang belum AWS dulu ya, wah, lumayan ya, itu bertahun-tahun gitu sih. Iya, jadi intinya itu, karena ini mungkin nanti akan kamu alami gitu. Nah, dalam mendirikan stasiun, memang kepada itu badan dapat bekerjasama dengan pemerintah lain, ya. Nah, makanya nanti ya pastilah kerjasamanya dengan Pemda, ya, dengan Bupati harus mengeluarkan surat izin penggunaan lahan, karena lahannya lahan milik Pemda. Ya seperti itu ya, kira-kira. Kemudian ini kan tadi ya saya sebut ya, yang melanggar peraturan pasal 52 tadi ya, termasuk lihat salah tidak baik segala macam itu dikenakan sanksi. Kemudian pasal 61 bertanggung jawab terhadap sarana prasarana yang dimiliki. Ini juga sulit ya saya meletakkan AWS ya waktu di Bogor itu di DKP ya, Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Sukabumi ya, sampai alatnya tuh hilang ketutup pohon, nggak tahu mereka, padahal dia harus bertanggung jawab terhadap sarana prasarana yang dimiliki. Nah, lalu waktu saya berkunjung ke sana, apa saya harus mencak gitu kan nggak bisa juga ya. Bapak melanggar undang-undang ini pasal 61.
dia berkilah, saya juga baru Pak, ini baru 2 bulan di Bekasi, tadinya tidak di sini, tadinya di Banten gitu. Ya, sulit ya. Nah, setiap orang dilarang merusak, memindahkan atau melakukan kegiatan yang dapat mengganggu fungsi perasaan. Ini juga banyak ya. Tenaga hujan off, tadinya di pintu air, atau hilang, nggak tahu dibawa kemana, ya dibawa ke rumahnya gitu ya, dipindahkan gitu. Ini kan dilarang sebetulnya, itu melanggar pasal 62, tapi banyak terjadi. Oke, kemudian yang berikut tentang perubahan iklim, ini nanti akan kita kaji ya, dan kita kaji di dalam, paling kita kaji dengan kerja internasional. Mungkin yang menarik tentang rekayasa. Jadi begini ya, kalau kamu nanti jadi fungsional peneliti atau perekayasa, sebetulnya ini selalu wajib melaporkan apapun hasil yang dikerjakannya kepada kepala badan. Saya belum melihat sampai sekarang ya, apakah perekayasa peneliti itu bukan PMG ya. Jadi saya juga pernah jadi fungsional peneliti di LIPI ya. Lumayan tuh berapa tahun gitu, tapi ya karena nggak saya lanjutkan gitu. Nah, itu harus mendapatkan ya, yang dilakukan peneliti maupun perekayasa itu ya, informasikan ke publik itu harus mendapatkan persetujuan dari kepala badan. Biasanya nggak pernah juga ya kita peneliti perekayasa melaporkan kepada kepala badan. Ya, pada itu melanggar pasal 72. Oke. Nah, ini ada sanksinya. Jadi, ini juga ya, yang melanggar ketentuan tadi ya, ada semua, ada sanksi. Kita dibuat peraturan, tapi kalau melanggar ada sanksinya. Tapi memang belum pernah. Dan kalau masalah SDM, ini nanti yang paling penting di pasal 23 ya. Nanti kan kamu ada penempatan ya, penempatan segala macam. Ini diatur di pasal 83 ya. Jadi perencanaan SDM sebagaimana dimaksud pada 81 ya, ini ya. Pada 81 ini disusun berdasarkan kepada proyeksi kebutuhan bidang keahlian, strata pendidikan dan penempatan. Ya. Makanya nanti kepala badan dia punya wewenang gitu ya, untuk menempatkan seseorang di mana ya. Karena melihat proyeksi kebutuhan ke tahun 2029 ini siapa, itu sudah ada dibuat bidang keahliannya apa, pasal pendidikannya ya, setara S1, D4 misalnya gitu. Nah di sini ada ya, jadi bukan mau-maunya Kabadan ya, jadi ada di undang-undangnya ya. Nah di pasal 86-nya kembali nih ya. Jadi wajib memiliki sertifikasi kompetensi. Saya nggak tahu nih nanti nih, apakah kami sebelum penempatan nanti ada sertifikasi kompetensi. Saya juga belum tahu tuh informasi kelanjutannya seperti apa. Peran serta masyarakat ya. Nah sebenarnya masyarakat begini ya, jadi masyarakat itu boleh ya. Pertama dia kan memang berhak menerima informasi publik, ya. Kemudian juga dia punya kesempatan yang sama berperan, ya. Tapi perannya kan tentu ya cuma menyebarluaskan, menjaga sarana prasarana, ya, membantu mitigasi adaptasi ya terkait dengan PI ya, dan seterusnya. Ini peran serta masyarakat. Ya. Kemudian, nah ini pidana banyak sekali. Ya. Kita lihat aja di pasal 93 ini, setiap petugas yang dengan sengaja tidak seketika menyampaikan informasi yang berkaitan dengan kejadian instrumen KJ, ya seperti tadi kan pasal 37 itu, ya, itu dikurung 2 tahun, ya, atau subsidi 500 juta rupiah.
Kasihan saya sama petugas stasiun. Lihat ada pos hujan miring, nggak lapor. Wah, harusnya dikurung itu 2 tahun. Kalau nggak mau dikurung bayar 50 juta. Habis juga di berapa tahun. Jadi yang saya ingatkan sebetulnya sudah ada ya, di undang-undangnya sudah dibuat, sanksi juga sudah ada. Ya. Ini sanksi banyak, paling banyak nih sanksinya. Ya. Mulai dari sesuatu yang tidak layak, kejadian ekstrim tidak dilaporkan, ya pidana semua. Banyak sekali ya. Tapi gimana Pak Nur pengalamannya, ada nggak yang pernah kena sanksi ini? Yang nggak ada. Ya tega. Dan juga belum tentu kesalahan dia. Ya, kamu nih karyawan ya, lihat belum tentu kan kesalahan kamu. Ya. Kamu berkilau, nggak ada anggaran Pak untuk mana? Kami sudah mengusulkan, ya, sudah melaporkan ke pusat. Harus dilacak mana surat pengusulan kamu perbaikan penata hujan kop. Harus terbukti itu. Nggak ada ngomong. Ya kan? Oh, kalau ada ya ada, ya. Tapi nggak pernah direspon sama pusat. Ya, udah menang tuh di poin itu ya. Bukan kesalahan kamu, nggak jadi itu dikurung 2 tahun. Tapi yang pasti ada gitu ya. Nah, cuma ya tadi kalau pengalaman saya ini belum pernah dilakukan. Karena memang ini juga harus ada turunannya gitu ya. Kabar-kabarkan. Ya, sampai ke pasal 100. Jadi ini semua sanksi ada ya, tapi makanya di dalam undang-undang itu selalu ada keluar namanya ketentuan peralihan. Ya. Nah disinilah nih baca nih ya, pasal 102 ini udah mau pasal terakhir. Pada saat undang-undang ini berlaku, penyelenggara MKG ya, tetap dapat menjalankan kegiatannya dengan ketentuan dalam waktu paling lama 2 tahun. Wajib menyesuaikan berdasarkan undang-undang ini. Ini tadi dibuat tahun berapa? Harusnya sekarang sudah 2 tahun berjalan lebih. Nah, selama berjalan 2 tahun dari dibuat belum ya, belum ada tuh dikurung 2 tahun ya. Kena sanksi 500 juta belum ada. Tapi sekarang udah lebih loh 2 tahun itu. Udah bisa sebenarnya ya negara gitu memberikan sanksi. Dan di ketentuan itu ini pasal 104 itu jelas nih. Pada saat undang-undang ini berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan MKG dinyatakan tetap berlaku, tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini. Nah, tadi kan saya bilang ya apa namanya hierarkinya ya, undang-undang, lalu ada peraturan ya, baik itu permen, perka dan seterusnya. Nah, selama itu memang belum ada, nggak bisa. Tadi ada orang ini peralatan nggak laik, dia nggak lapor, bahkan tetap dilakukan pengamatan, terusnya kan dikurung 2 tahun. Tapi mana perkanya, mana permennya dari turunan undang-undang ini? Kalau belum ada, ya nggak bisa. Oke ya, nah undang-undang ini supaya tahu saja, ya ini kan dibuat tahun 2009, udah 10 tahun yang lalu. Kita Presiden kita Pak SBY, ya, oleh Pak Andi Matalata ini sebagai menentukannya. Ya. Jadi harusnya tadi kan tanya 2 tahun kan setelah ini dibuat, ini udah 10 tahun, ini 13 tahun. Oke, tadi yang di peralihan itu selama belum ada peraturan di bawahnya mengatur, ya nggak bisa ya, memberikan sanksi-sanksi. Nah, jadi ini ya, jadi kira-kira saya sengaja mengangkat ya tentang undang-undang tahun 2009 ini, ya, karena di sini semua ya, tupoksi MKG mulai dari pengamatan data, pembuatan stasiun, mengolah data, membuat informasi, sampai mendistribusikan informasinya ya, sudah diatur semua.
Hanya saja apa namanya, karena di bawah undang-undang harus ada turunannya ya, yaitu Perpres, Permen, Perka, kalau juga di bawahnya lagi nanti kalau ada bikin dia di masalahnya belum ada yang memang perlu. Tapi harusnya kan 2 tahun sebelumnya dibuat itu sudah ada semua. Ya, nah begitulah ya potret undang-undang. Oke. Ada yang mau komentar? Silakan. Mana? Ada enggak? Izin Pak, belum ada. Ya, ya, ya. Jadi itunya itu ya. Nah, nanti sebenarnya ini juga bahan ini bisa ya kamu ambil gitu bahannya ya di internet gitu ya. Lihat aja undang-undang OMOS yang udah keluar. Tapi kan yang penting ini pengalaman kan fakta gitu kan ya. Terus undang-undang kan di atas kertas gitu. Lalu gimana Pak di lapangnya, gimana Pak di masyarakat, kan itu yang penting kan. Dan saya juga punya pengalaman kebetulan kan, ya katanya seperti itu ya keadaannya. Kadang-kadang ada peraturan itu yang bersayap ya, kita juga harus hati-hati di situ, nggak bisa terus mungkin menyalahkan itu kok tupoksi BMKG dan alih ya, nggak bisa juga ya. Harus hati-hati lah gitu, harus hati-hati jika nanti kalian berhadapan dengan kondisi seperti itu. Tapi yang perlu diketahui juga bahwa kita sudah punya, ya sudah kuat, kita sudah punya undang-undang itu. Hanya begitu implementasi di lapangan, ya pengalaman saya pun ya seperti itu. Oke ya, kalau nggak ada, saya cuma mau menunjukkan saja nanti yang kedua itu yang perlu kamu baca. Ya, saya mau tunjukkan saja. Nanti kamu baca-baca ya ini karena penting juga yang ini ya. Jadi ini apa dokumen lembar negara ya, jadi memang udah nggak main ya. Jadi ini berita negara Republik Indonesia ya, tentang peraturan BMKG nomor 4 tahun 2018 ya. Nah, di sini tentang rincian tugas unit kerja ya di lingkungan BMKG. Cuma seperti tadi ya saya katakan karena BMKG banyak, nanti mungkin di halaman 70-nya ya tentang kedeputian primat yang paling enggak harus kamu baca-baca ya. Itu lampiran 3 ya, saya tandai. Karena ini juga nanti sedikit menarik jadi ini nanti ada di lampiran 3-nya. Ya ini kan Perka ya, jadi kan turunan ya Perka, ya, Perka RI, itu Perka Administrasi Kepala Badan ya, nomor 4 tahun 2013. Ya ini deputi bidang klimatologi ya, nanti kan di bawah bidang klimatologi banyak pusat-pusat ya, dan informasi penerapan, informasi perubahan iklim dan seterusnya. Ya, nah nanti di sini sudah ada ya apa saja tugas-tugasnya. Nah cuma sekarang itu menariknya ya kan tidak ada nomenklatur mengenai kayak ini bidang informasi iklim penerapan
nggak ada ya, udah nggak ada sekarang tuh ya. Kamu juga jangan mengharap jadi kepala bidang eselon 3. Jadi yang ada kan koordinator ya, koordinator informasi iklim terapan ya, sekarang kan Pak Sena kalau masalah ya, Pak Sena. Nah, jadi kalau tugas-tugasnya tetap ya, nah nanti di sini di bawahnya subkoordinator informasi itu lingkungan. Nah, kalau tugas-tugasnya tetap ya, hanya nomenklatur namanya tidak ada lagi bidang, tidak ada bidang ya, atau tidak ada eselon 3, tidak ada eselon 4, yang ada adalah koordinator dan subkoordinator. Dan nanti ini yang perlu kamu baca ya, khusus saja ya di kedokteran klimatologi. Karena ini semua BNKG ada di sini. Jadi ini oleh KBNKG kita sekarang dengan peraturan iklim tingkat nasional yang ada di BMKG ya, terkait langsung dengan instansi kita ya. Karena nanti akan kita bahas lagi bagaimana di LHK ya kan, bagaimana di Bappenas ya, itu banyak sekali ya, banyak sekali ya, terutama tentang perubahan iklim. Oke ya, jadi saya pikir itu dulu untuk pertemuan saat ini. Kita akan lanjutkan nanti di pertemuan kedua. Jadi, seperti di awal saya katakan, di mata kuliah ini, kapita ini ya, karena saya juga tidak boleh lepas daripada kursus ya. Jadi saya lihat ya, setengah semester ini penuh dengan masalah perundangan, peraturan ya, masalah pengembangan roadmap segala macam ya. Kita akan bahas itu saja. Oke. Karena waktunya juga sudah habis. Ada yang mau tanya? Ini Pak mungkin rumah saya Pak. Belum ya. Jadi cukup sekian dulu ya. Yang kita dari awal. Oke, jadi ini sekali lagi saya mau evaluasi aja. Jadi kalau dari suara headset saya ini udah agak jelas ya dibanding semester lalu. Ya. Izin, Pak Pak. sudah jelas Pak. Ya. Cuma tadi aja ya tampilan PowerPoint bermasalah lagi, nanti saya lihat lagi. Baik, kalau gitu kita akhiri pertemuan pertama di mata kuliah kita Syariah ya, sampai bertemu lagi di hari Senin yang akan datang ya, dan besok juga kita di jam yang sama ya, di mata kuliah informasi iklim dan kualitas udara ya, desiminasinya. Baik, terima kasih ucapan. Selamat sore dan saya izin untuk lab ya di pertemuan ini. Terima kasih. Selamat sore Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.